Om punten, saya boleh duduk Om? Iya, silakan. Dapat ya? Dapat. Siap. Saya duduk Om. Iya, iya. Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan saya Widya 21 Fan, dengan saya Widya Basuki. Saya gemeteran, samping saya ini bos besar. Mungkin kalau badan besarnya saya, bosnya yang sebelah saya. Ini kebetulan dengan Pak Rudi, CEO dari, saya sambil baca ya teman-teman, takut salah sebut. Beliau CEO dari V2 Indonesia, Cave Pacific Place, Musik Plaza Indonesia, Nakamichi Tunjungan Plaza, Pakuwon Surabaya, Pakuwon Mall ya tentunya, Anomali Coffee Pondok Indah. Nah, Anomali Coffee Pondok Indah ini sering didatengin sama anak-anak motor, tapi bukan geng motor yang buat anarkis ya teman-teman, tapi geng motor yang mencari silaturahmi, tempat yang cozy dan nyaman untuk bersilaturahmi. Oke, lalu ada My Center Kuncit apa ya Om? Kuningan City. Oh, Kuningan City. Saya tak tahunya kunyit, bukan kuncit. Apa, Om? Kita bercanda dikit. Nah, YouTube ini sungguh luar biasa. Jujur Om, ini suatu kesempatan yang luar biasa. Saya belum pernah di YouTube channel saya mewawancarai CEO langsung atau pemilik dari owner-owner yang saya tadi bacakan itu. Waduh, saya gemeteran dari kemarin. Saya doa semoga jangan salah kata, jangan salah ngomong, sehingga nanti beliau nggak bisa diliput lagi kembali. Ini teman-teman, intinya hari ini ada hari yang sangat spesial buat saya Om. Makasih banyak waktunya. Sama-sama, thank you juga. Ya, beberapa schedule-nya Om digeser demi untuk saya wawancarai. Terima kasih. Mungkin di sini Om Rudi bisa menjelaskan nama lengkapnya Om. Saya takutnya salah nama dikit bisa dituntut teman-teman, takut saya. Oke, mungkin bisa dijelaskan Om tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya nggak perlu Om ya. Jadi gimana bisa sampai sukses ini supaya menjadi motivasi buat teman-teman? Ya, nama saya Rudi Hidayat. Siap. Jadi saya persis 50 tahun usia. Wow. Jadi ya baru 50 tahun. Baru 50 tahun. Masih kelihatan muda. Dan ya saya ngerintis usaha dari tahun 92. Jadi hampir 29 tahun gitu ya. 29 tahun ya Om. 29 tahun ya. Jadi kita bergeraknya memang di dunia teknologi lah. Gitu. Wow. Jadi dimulai dari dunia teknologi, tapi lebih spesifiknya adalah audiovisual. Audiovisual. Baik untuk keperluan perusahaan atau government, tapi juga untuk keperluan untuk rumah. Jadi lebih ke home audio gitu. Home audio. Home audio. Seperti saya sampaikan juga memang ada beberapa yang saya lakukan di dunia F&B. Jadi makanya tadi ada Anomali Food Coffee. and Beverage Ya, di food and beverage. Jadi kita ada Anomali Coffee, ada Brown Park Coffee di sini di Lamoda, Plaza Indonesia, dan juga ada Cacago Bubble Tea di Pantai Indah Kapuk dan juga di Kuningan City. Nah, tadi saya lupa ngomong ya Om ya. Cacago. Mohon maaf Om. Ada yang kelewat soalnya tadi saya nggak ada Instagram. Apa-apa. Jadi itulah sekilas tentang saya. Sekilas tentang Om ya. Jujur pertemuan ini teman-teman, ya satu hal yang luar biasa. Ya kalau nggak ada campur tangan Tuhan, saya yakin saya nggak bisa mewawancarain orang sukses seperti beliau. Amin. Luar biasa. Nah, mungkin ada cerita sejarahnya Om, sampai gimana bisa usahanya berkembang dan maju seperti sekarang ini, supaya nanti teman-teman yang masih muda, ya ibarat kata, maaf Om ya, ada beberapa orang katakan ya karena orang tuanya punya, tapi dia tidak mempunyai motivasi untuk mengembangkan dirinya. Nah, tapi banyak juga ada yang orang tuanya punya, karena dia punya motivasi, akhirnya bisnis orang tuanya berkembang, makin maju. Nah, mungkin ada motivasi apa Om sejarahnya bisa sesukses ini? Ya pertama memang saya tidak meneruskan usaha keluarga, karena kan justru sebenarnya semua ini sejarahnya terjadi karena memang kondisi bisnis dari orang tua saya saat itu sedang parah lah. Sehingga ketika saya masih level SMA, saya dididik untuk bisa mandiri. Jadi mandiri untuk bisa juga menyiapkan buat kuliah gitu ya. Jadi dengan cara saya pagi bekerja, malam kuliah.
Pagi bekerja, malam kuliah. Iya, Siap. jadi memang untuk cari uang, jadi cari Cari uang sendiri pengalaman lah. juga Om ya. Dan cari pengalaman gitu ya, karena itu makanya harus dipaksa seharian tuh ya memang dia capek gitu ya saat itu ya. Jadi paginya udah kerja, malamnya udah kuliah juga, belajar juga gitu kan, dan terjadi hari demi hari. Jadi memang sejak saat itu saya udah belajar untuk mandiri kan, karena justru pengaruhnya karena ketika saat itu saya ya dalam tanda petik bersyukur ketika orang tua memang lagi usahanya menurun, ya kan, ini yang menjadi didikan gitu ya. Jadi bersyukur dalam hal yang sisi positif gitu ya. Jadi ini adalah buat saya adalah ya didikan gitu. Jadi sehingga kita tidak mengandalkan ya kemampuan orang lain atau orang tua gitu kan, tapi harus mengolah dari diri sendiri. Nah buat saya ketika saya awal juga pasti bekerja gitu ya, lalu sehingga saya membuka usaha tahun 92. Saya rasa kunci pertama adalah setiap kita harus punya passion dulu. Oke. Ya, jadi passion, jadi harus punya Penting dong passion, ya. penting Passion ya. Jadi passion, karena dengan passion kita bisa fokus, ya kan? Dengan passion juga kita akan terpacu terus-menerus bekerja keras, ya. Karena kalau orang udah passion dalam pekerjaannya, biasanya ya kita tidak akan merasa capek, tidak akan merasa letih, kita nggak akan merasa juga bosan. Tapi terjadi malah kita terus-menerus kita bisa kembangkan. Jadi buat saya ketika buka usaha, saya punya passion di dunia teknologi tentunya gitu kan. Jadi saya merasa itu jadi kayak bagian dari hobi. Tapi hobi yang harus menghasilkan uang. Karena hobi ada yang membuang uang gitu. Betul. Tapi ini hobi yang harus menghasilkan uang. Nah, jadi ketika saya membuka usaha seperti itu terjadi. Jadi ya perlahan demi perlahan dengan passion kita bisa mengembangkan ke arah bisnis yang lain tentu saja. Ya, tentu saja. Jadi contoh misalnya kenapa saya sekarang bergerak di bidang audio tadi gitu kan, di bidang audio buat rumah gitu. Karena emang saya hobi musik gitu ya, dengerin musik. Jadi gara-gara hobi dengerin musik, saya beli satu peralatan audio gitu saat itu tahun 2002 kalau saya nggak salah. Nah dari situ akhirnya malah saya mengembangkan, ini kayaknya bisnis bagus juga nih kalau di Indonesia kita mengembangkan ini. Nah, mulai perlahan demi perlahan, ya, dan puji Tuhan saat ini boleh dibilang kita termasuk one of the big player dah di dalam dunia audio, khususnya untuk rumah gitu ya. Nah jadi itu tadi yang pertama passion. Yang kedua memang kita harus loyal. Jadi loyal dalam arti loyal terhadap siapapun, loyal terhadap customer pun itu harus dilakukan. Jadi tidak melakukan hal yang dalam tanda petik misalnya ya kita mencoba menipu customer misalnya. Berarti itu kan nggak bagus. Mungkin arahnya ke ini Om ya, self and services. Ya bisa ke sana betul. Ya. Jadi loyal terhadap misalnya brand. Kita misalnya pegang merek A gitu. Kita akan fokus di merek A. Jadi kita tidak bikin misalnya kita ada merek A, ada merek B, padahal A dan B saingan gitu. Tapi kita semuanya kita mau ambil, itu kan nggak boleh. Jadi kita harus loyal. Jadi dengan loyal kita akan bisa lebih more steady gitu ya, lebih more kita lebih jalan kita di dalam usaha itu akan lebih istilahnya akan benar-benar arahnya sesuai dengan goalnya gitu. Ya, jadi intinya seperti menurut saya passion dan loyal itu harus dikembangkan berbarengan kayak dua pilar gitu. Passion dan loyal. Iya. Ya. Nih teman-teman, jujur ada beberapa hal yang saya tangkap dari pembicaraan Om Rudi. Contoh ya, kalau misalnya katakan kita terpuruk, jadi tidak ada yang hal-hal yang kita nggak bisa lakukan. Contoh kalau kita ya pastinya harus kerja keras, ya semangat harus ditimbulkan. Andai kata dia jatuh, kita bangkit lagi. Ya betul Om ya. Betul. Lalu yang kedua harus timbulkan rasa bersyukur. Jadi mau saat ini maju sedikit-sedikit ya bersyukur. Tiba-tiba nanti majunya tingkatnya pesat, jangan sampai kita wah ini karena diri saya bukan karena Tuhan, jangan. Ya betul gitu Om ya. Setuju, ya. Ya jadi banyak hal yang saya tangkap sampai akhirnya passion dan loyal. Nah passion dan loyal memang banyak manusia saat ini, atau katakan orang-orang saat ini ya fashion itu nomor satu, dan teknologi juga nomor satu. Karena gini teman-teman, kalau tadi saya dengar dari Om Rudi sendiri, untuk kehidupan seperti saya saat ini, untuk teknologi itu kalau kita tidak ikuti teman-teman, itu bisa ketinggalan. Dan akhirnya ya kalau kita nggak ikutin teknologi ketinggalan, ya udah usaha nggak akan pesat gitu, usaha nggak akan maju, betul Om ya. Terus juga saya suka juga dengan Om Rudi bilang musik betul, musik itu membuat suatu ketenangan. Mungkin teman-teman bisa mengunjungi gerai-gerai yang tadi saya sebutin, nanti Instagramnya saya masukin.
ke video YouTube saya. Jadi lokasinya di mana aja, supaya teman-teman bisa kunjungin ke lokasinya. Itu bagus banget. Memang speakernya tadi unik, tapi hasilnya bagus banget. Saat kita misalnya istirahat, lelah, kita butuh suasana yang tenang. Daripada kita, mohon maaf nih generasi muda, oke lah kita kalau sebatas minuman, is oke lah, tapi jangan ngedrugs. Mungkin itu Om ya. Generasi muda kita harus tanamkan itu Om. Satu hal sebenarnya saya tambahkan gini, jadi kalau buat saya kita sering ngalamin, kita udah ngalamin sering ini krisis tahun 98. Oke, krisis 98. Kerusuhan. 2008 juga pun ada global ekonomi ya. Dan kemarin Covid tahun lalu gitu, sampai sekarang masih Covid. Buat saya adalah gini, buat teman-teman semuanya, artinya jangan sampai kita keadaan begini itu membuat kita kayak sepertinya langsung down. Siap. Kita harus tetap punya hal yang melihat segala satu itu ada positifnya. Oke. Ya, saya percaya bahwa di dalam saat Covid pun ada bisnis yang sebenarnya kan malah makin maju. Contoh bisnis kesehatan pasti ya, berhubungan dengan kesehatan tuh waduh langsung kayak boom gitu kan. Enggak juga sih Om. Enggak juga sih Om. Enggak juga. Tapi intinya buat saya adalah jangan sampai kita gara-gara situasi yang ya istilahnya tidak bagus, pikiran kita jadi negatif. Itu yang nggak boleh. Oke. Kita harus tetap merasa bahwa optimis Om ya. Optimis ya, tetap harus punya usaha yang memang juga harus kreatif gitu ya. Jadi memang harus dikembangkan. Butuh juga ada selingan ada iklan dikit. Mohon maaf Om. Jadi mungkin kita lanjutin supaya teman-teman bisa termotivasi. Ya tadi kan kalau saya dengar Om itu kan mengarahkan bahwa ya kejadian saat tahun 98 atau 98 Om ya. 98. Itu kita kan terpuruk sekali krisis moneter, kita bisa lewatin. Di saat kayak gini juga pandemi hampir sama, perekonomian juga agak maju enggak, mundur enggak ya. Jadi ya kita harus semangat juga. Ya tentunya harus kreatif, inovatif, dan teknologi harus beriringan. Ya. Mungkin apalagi Om bisa sampaikan Om? Ya, mungkin hal lain adalah ketika kita memang sudah fokus gitu ya, udah punya passionnya, ya memang kerja keras tuh tetap harus ada gitu ya. Jangan sampai nanti kita berpikirnya ke depannya, wah semua akan terjadi berjalan sesuai dengan ya berjalan dengan sendirinya gitu kan. Jadi memang tadi pikiran kita harus yang tadi kreatif ya, itu memang dibarengi dengan kita kerja keras, dan kita harus atur, kita harus manage gitu ya. Jadi manage waktu ini buat saya adalah juga hal yang penting. Banyak orang mungkin mengatur waktu hal-hal yang mungkin nggak terlalu penting tapi didahulukan, itu juga salah ya. Jadi kita harus berpikir mengatur manajemen waktu itu dengan benar nih. Ya karena semakin kita sudah kreatif, semakin kita fokus, semakin kita juga harus bisa ngatur manajemen waktu. Betul. Jadi jangan sampai manajemen waktu kita berantakan ya, karena waktu kan bukan hanya buat kita bekerja ya, kita juga harus beristirahat, kita harus juga mungkin keluarga, kita juga harus lakukan hal-hal yang mungkin berhubungan dengan kesehatan, misalnya olahraga gitu kan. Jadi semua harus di-manage gitu. Ya, jadi manajemen waktunya harus diberesin sih buat rekan-rekan. Nah ini menurut saya kadang-kadang dulu juga saya belajar gitu ya. Jadi banyak membuang waktu yang kayaknya nggak ada faedahnya, sehingga kita kehilangan momen. Karena dalam hal berbisnis kadang-kadang momen itu penting. Kalau momentumnya sudah lewat, ya kita lewat gitu ya. Apalagi kalau zaman kayak lagi susah, lagi Covid, lagi krisis atau apa, itu nggak boleh sampai lewat momentumnya. Nah itu bagaimana mengatur manajemen itu penting di saat itu. Ini berarti ada masukan lagi buat teman-teman bahwa waktu itu sangat berarti teman-teman. Jadi waktu itu berhubungan juga kalau saya ibaratkan dengan umur kita. Kalau waktu kita saat ini juga kita nggak gunakan dengan yang baik, nggak kita olah, nggak kita kerjakan sesuatu hal yang berguna buat kita dan mungkin keluarga besar atau apapun ya Om ya, untuk bangsa dan negara, kayaknya ya mendingan ya kita gini-gini aja, nggak akan jadi yang sukses seperti teman-teman saksikan Om Rudi. Ya kalau menurut saya teman-teman, ya kalau teman-teman gunakan waktu dengan baik, ya ada waktu kosong kita bisa kerjakan sesuatu hal yang berguna lah. Itu bisa menghasilkan duit dan teman-teman bisa apa ya, sukses lah seperti Om Rudi. Mungkin itu menjadi suatu panutan yang mungkin jadi contoh
teman-teman harus kerja keras. Jadi nggak ada yang diraih. Kita berdoa sama Tuhan boleh, tapi kalau nggak kita bekerja keras, tentunya nggak akan berhasil. Sama bersyukur Om ya. Ya. Nah itu harus bersyukur juga. Harus itu bagian terakhir apa? Kuncinya. Itu kunci juga ya, bersyukur ya. Saya boleh bilang, kalau boleh saya tambahkan satu lagi, saya keinget kalau kita apapun yang kita lakukan gitu ya, kita harus tetap punya edukasi, belajar yang nggak pernah habis-habisnya. Oke, Jadi itu buat saya adalah penting. Jadi saya sampai saat ini pun saya masih sering misalnya membaca buku, baca majalah, pokoknya semua hal yang membuat saya itu menambah pengetahuan gitu ya, knowledge. Karena buat saya itu penting. Kenapa? Karena yang kita pikirin orang sering salah. Visi itu bukan ngomongin visi tahun ini. Visi itu harus kita pikirin 5 tahun ke depan. Jangan ngomongin tahun ini, tapi tahun depan aja pun kita sudah terlambat kalau kita baru pikirin sekarang. Yang harus kita pikirin 5 tahun lagi kita mau jadi apa, 5 tahun lagi kita mau ngapain. Itu yang harus kita pikirkan ya. Makanya kalau kita mikirin, kita nggak ngomongin langkah ke depan, tapi 3 langkah ke depan harus kita pikirkan. Mau ngapain gitu ya. Supaya apa? Berkompetisinya jadi kita lebih kuat. Ya, kita sudah pikirin 3 langkah di depan, mungkin rekan-rekan yang lain masih mikirnya 1 langkah doang gitu kan. Ya, tapi dengan apa? Dengan edukasi, dengan belajar. Makanya edukasi buat saya adalah never ending story. Harus terus belajar. Itu aja. Oke. Thank you. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ketahui manajemen waktu, lalu selalu tetap belajar, ya, pengalaman hidup yang tidak terlupakan. Lalu mungkin teman-teman harus buat juga program, progress yang apa sih yang misalnya mungkin Om juga pernah lakukan. Misalnya pengen ini, lakukan ini, pastikan harus ada progress. Saya harus lakukan apa nih, usaha apa sehingga saya bisa mencapai suatu titik yang ya kepuasan tersendiri lah kalau udah sampai ke titik itu. Mungkin ya itu Om ya. Jadi progresnya penting. Mungkin kalau dari saya nih Om, saya biasa menerapkan POLC Om, sama Spirit the Corps. Jadi P itu planning, perencanaan. Jadi perencanaan mau ngapapun kita harus punya perencanaan. Leader atau leading, jadi walaupun kita memimpin, ibarat kata anak buah kita nggak benar, ya pimpinan juga hancur gitu. Lalu organizing, organisasinya kelewat, organizing. Jadi gimana caranya kita memimpin suatu organisasi yang baik, yang sehat, sehingga organisasi itu bisa berjalan dengan maju dengan baik. Lalu POLC. Nah ini yang suka ini Om. Suka kadang-kadang, mohon maaf, mungkin kalau kita kan bukan orang bule Om ya. Yang mungkin kita kan orang Indonesia yang kadang-kadang mohon maaf. Ya contohnya saya sendiri lah, nggak usah orang Indonesia, tapi contohnya saya ibarat kata controlling. Kadang-kadang kita mengontrol kerjaan kita, mengontrol waktu kita, mengontrol sesuatu hal yang misalnya anak buah, itu pasti kan ada loss. Untuk kontrol akhirnya nggak bisa mencapai sesuatu hal yang baik karena kontrolnya loss. Kalau kontrolnya sudah bagus, diceknya baik, pasti maju. Nah, satu lagi nih Om, yang satu lagi tuh adalah Spirit the Corps. Kenapa saya bilang Spirit the Corps atau Spirit the Corps yang saya tanamin Om? Spirit the Corps itu adalah kerja sama tim. Jadi buat kata tim itu satu melakukan kesalahan teman-teman, semua gagal. Jadi nggak akan mencapai tujuan. Jadi kalau ada satu tim yang melakukan kesalahan, kita koreksi cepat-cepat, kita lakukan pembenahan secara cepat, sehingga semuanya sesuai dengan rencana, sehingga kita jalan beriringan dan pastinya berhasil. Itu sih Om, kalau yang saya terapin. Memang masing-masing kehidupan baik Om dan saya memang ya ada kemiripan, tapi posisinya memang demi kemajuan bersama teman-teman. Jangan patah semangat, tetap ya bekerja yang keras ya Om ya. Ada lagi nggak Om yang mau disampaikan Om? Ya cukup itu aja. Sudah banyak itu. Wejangannya udah banyak. Siap. Gitu, ya kan? Jadi apapun siapapun mungkin punya caranya yang berbeda, tapi tujuan goalnya adalah sama. Ya. Jadi teman-teman yang telah menyaksikan YouTube channel saya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Ini jujur, hari ini saya wawancara pertama kali di YouTube channel saya, CEO-nya langsung, Pak Rudi. Jadi salah ngomong Pak, panjangannya apa Pak tadi Pak? Hidayat. Pak Rudi Hidayat ya. Supaya nggak salah, nanti saya akan tulis Instagramnya beliau.
supaya teman-teman bisa kunjungin. Lalu jangan lupa kunjungin di Instagramnya beliau di Pitung Indonesia, karena promosi-promosi tentang IT ya Om ya? Ya, teknologi. IT, teknologi dan riset juga Om ya? Iya, betul. Audio itu teman-teman bisa kunjungin. Nah kebetulan tadi saya juga sedang kunjungin gerainya beliau, tokonya beliau yang wah, suaranya mantap, dan ada promo buruan datang, keburu kehabisan. Jangan sampai Anda yang dapatnya display, mendingan dapat yang baru dibanding display. Betul Om ya? Tapi displaynya juga masih bagus tentunya Om ya, kualitas dijaga sama Om Rudi. Oke teman-teman, semoga video tayangan saya liputan dengan Om Rudi bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda saat ini. Jauhi narkoba, tetap semangat, hidup sehat, karena pandemi harus kita lewatin bersama-sama. Salam selalu sehat dan salam sukses selalu buat kita semua. Dah.